Oke, halo Bu Wanti. Perkenalkan, nama saya Asep Helitama dari 11 AKL 4. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam dan juga bagaimana strategi atau cara mengatasinya. Nah, jadi ancaman-ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam ini terdiri dari 5 ancaman. Yang pertama itu adalah ancaman terhadap ideologi negara, lalu kedua itu ada ancaman ekonomi, lalu ketiga itu ada ancaman politik, lalu keempat itu ada ancaman sosial budaya, dan terakhir itu adalah ancaman terhadap pertahanan juga keamanan negara. Nah, pertama adalah ada ancaman ideologi. Nah, ancaman terhadap ideologi negara ini itu seperti yang pertama itu ada peristiwa G30 SPKI. Nah, peristiwa G30 SPKI ini merupakan salah satu ancaman yang dapat atau gerakan untuk menggantikan ideologi bangsa Indonesia, yaitu adalah Pancasila. Dan juga peristiwa dari G30 SPKI ini terdapat 7 jenderal yang diculik dan juga lalu dimasukkan ke dalam lubang buaya. Nah, maka hal tersebut tuh juga harus diatasi, juga harus diselesaikan. Nah, apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka hal tersebut juga dapat mengancam kepribadian bangsa Indonesia. Lalu kedua itu adalah ada gerakan terorisme. Nah, gerakan terorisme ini adalah merupakan suatu gerakan atau salah satu ancaman yang bersifat menyerang dan juga menunjukkan aksi kekerasan terhadap sekelompok masyarakat bagi bangsa Indonesia. Nah, lalu ketiga itu ada gerakan liberalisme. Nah, gerakan liberalisme ini merupakan salah satu gerakan atau ancaman yang menekankan pada aspek individual, yaitu tetapi juga aspek-aspeknya ini mempunyai pengaruh yang buruk atau mempunyai pengaruh yang negatif, yaitu seperti kita ini berfoya-foya atau melakukan hedonisme, itu kita beli ini, beli itu, dan membeli hal yang tidak penting. Lalu setelah itu juga ada kita ini melakukan pergaulan bebas, khususnya juga bagi para remaja. Sebagai para remaja, seperti mereka ini melakukan hubungan seks bebas atau narkoba dan juga tindakan lainnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, strategi mengatasinya ini adalah yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Nah, contoh ini seperti kita ini mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, hal ini juga dapat menumbuhkan kesadaran kita berapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia, dan juga untuk menumbuhkan jati diri kita bagi bangsa kita sendiri. Lalu kedua itu adalah menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan juga bernegara. Nah, karena ideologi yang digunakan dalam bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Karena apa? Karena sila-sila yang ada di dalam Pancasila ini mempunyai nilai-nilai luhur yang ada di dalam bangsa Indonesia. Itu pertama itu adalah ketuhanan, kedua itu ada kemanusiaan, ketiga itu persatuan, keempat itu kerakyatan, dan juga kelima itu ada keadilan. Lalu ketiga itu adalah kita harus ikut serta membela dan juga menjaga keutuhan bangsa dan Indonesia, dan juga menjaga kebersamaan, toleransi, persatuan, juga kesatuan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena keberagaman kita lah yang membuat kita ini kuat untuk menghadapi ancaman terhadap ideologi negara. Nah, lalu untuk yang kedua itu adalah ada ancaman terhadap politik. Nah, ancaman terhadap politik ini yaitu seperti yang pertama itu adalah adanya tindakan korupsi. Nah, ancaman politik ini tadi dari dua jenis. Yang pertama itu ada ancaman politik dalam negeri, lalu kedua itu ada ancaman politik luar negeri. Nah, ancaman politik dalam negeri ini itu seperti tindakan korupsi. Tindakan korupsi ini adalah merupakan salah satu contoh tindakan atau ancaman politik dalam negeri. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu cara mereka untuk mencari atau mengambil keuntungan
secara semata untuk pribadi mereka sendiri. Kedua itu adalah ada konflik sarah. Nah, ini merupakan salah satu konflik di Indonesia yang ironis. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu konflik yang tercipta akibat adanya antara perbedaan agama, dan sampai saat ini pun konflik tersebut tuh masih belum selesai dan juga masih diperdebatkan. Lalu ada ancaman politik luar negeri. Yang pertama itu adalah tindakan terorisme. Nah, ya, tindakan terorisme juga sebenarnya tindakan terorisme ini merupakan juga termasuk ancaman politik dalam negeri. Tetapi baru-baru ini juga berita ada masuknya kelompok terorisme dari luar negeri, yaitu seperti ISIS dan juga semacamnya. Lalu kedua itu adalah negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasi itu adalah yang pertama, kita ini jangan sampai ada provokator. Misalnya itu jika ada isu politik atau konflik yang berbau sara, ya kita ini sebagai warga Indonesia yang baik pun kita tuh harus menjunjung tinggi toleransi dan juga bisa menjadi masyarakat yang bijak dalam menghadapi masalah tersebut. Jangan sampai kita ini menjadi salah satu provokatornya, yang ada masalah tersebut malah tambah panas dan juga tambah emosi. Lalu kedua itu adalah selalu menjadi masyarakat yang taat akan hukum Indonesia. Nah, sini selain kita menjadi masyarakat Indonesia yang baik, kita juga harus menjadi masyarakat yang taat terhadap peraturan. Khususnya itu adalah pertama itu adalah hukum HAM. Lalu hukum HAM. Lalu ketiga itu adalah menegakkan supremasi hukum. Nah, menegakkan supremasi hukum ini merupakan hal yang penting karena hal tersebut merupakan hal yang bersinergi untuk mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan juga tujuan hukum. Tadi ketiga itu adalah menegakkan supremasi hukum. Nah, maksudnya menegakkan supremasi hukum ini adalah supremasi hukum ini merupakan hal yang bersinergi untuk mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan juga tujuan hukum untuk kesejahteraan dan juga kebahagiaan masyarakat Indonesia. Nah, lalu untuk ancaman selanjutnya itu yang ketiga itulah ada ancaman ekonomi. Nah, ancaman ekonomi ini adalah ancaman ekonomi yang terdiri dari yang pertama itu adalah negara kita ini kurang diperhatikan oleh IMF atau International Monetary Fund, lalu Bank Indonesia dan juga WTO atau World Trade Organization. Lalu kedua itu adalah kualitas SDM yang rendah, baik dari itu tingkat pendidikan maupun dari kemampuan untuk bersaing. Nah, juga ketiga itu adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu ancaman ya, merupakan salah satu faktor dapat mengancam ekonomi negara. Kenapa? Karena ya Indonesia ini tingkat pengangguran juga sangat tinggi. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak bekerja, dan kehidupan mereka tuh hanya ya begitu saja ya. Pengangguran itulah. Lalu strategi cara mengatasinya itu adalah yang pertama, sistem ekonomi harus dikembangkan. Kenapa? Karena sistem ekonomi ini dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Lalu kedua itu bekerja sama dengan negara berkembang. Nah, hal ini juga akan mewujudkan atau untuk bersama-sama memenuhi kepentingan negara maju. Lalu ketiga itu adalah pertanian harus dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah petani, dan keberadaan petani pun seharusnya pun juga harus diakui atau didukung oleh semua pihak, dan sebab petani ini juga merupakan suatu kontribusi untuk menghasilkan atau meningkatkan jumlah bahan baku. Nah, lalu untuk ancaman selanjutnya adalah ancaman sosial budaya. Ancaman sosial budaya ini terdiri dari yang pertama, adanya tindakan separatisme,
tindakan terorisme, dan juga tindakan kekerasan. Maka hal ini juga dapat menyebabkan adanya faktor kemiskinan, adanya faktor kebodohan, lalu ada faktor keterbelakangan, dan juga ada faktor ketidakkeadilan. Lalu kedua itu adalah terjadinya globalisasi. Nah, globalisasi ini dapat menyebabkan dampak negatif. Yang pertama itulah dapat menyebabkan gaya hidup yang konsumtif, lalu pudarnya semangat gotong royong, dan juga lunturnya nilai keagamaan. Dan juga globalisasi ini juga dapat mengancam kesatuan nasionalisme dan juga patriotisme Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah adanya sifat untuk melakukan hedonisme. Ya, seperti yang saya katakan waktu itu, seperti saya katakan tadi, hedonisme itu seperti kita tuh melakukan berfoya-foya gitulah istilahnya. Mereka ini seperti fokus terhadap kebutuhan tersier mereka daripada fokus pada kebutuhan primer mereka. Lalu untuk ancaman selanjutnya itu adalah ancaman pertahanan atau ancaman keamanan. Ini merupakan ancaman terakhir. Oke, ancaman pertahanan keamanan ini terdiri dari yang pertama itu adalah adanya ancaman laut dan juga ancaman udara. Nah, ancaman laut atau udara ini contohnya itu seperti pembajakan, lalu adanya penyelundupan senjata dan juga amunisi. Maka hal tersebut pun juga dapat mengancam integrasi nasional. Lalu kedua itu adalah adanya pemberontakan senjata. Nah, pemberontakan senjata ini hal ini juga dapat mengancam tegaknya NKRI serta dasar negara seperti Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ketiga itu adalah terjadinya tindakan invasi. Nah, tindakan invasi ini adalah merupakan suatu angkatan bersenjata yang masuk ke daerah yang telah dikuasai, dan mereka pun ingin menyatakan perang dan juga mengambil kekuasaan tersebut, dan akhirnya mereka ini ingin menguasai daerah tersebut dan mengubah pimpinannya. Lalu yang ketiga itu adalah terjadinya lalu setelah itu strategi cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya itu adalah yang pertama itu kita harus melakukan sikap menghargai perbedaan suku dan juga budaya. Setelah itu kedua itu kita juga harus ikut gotong royong dan juga kerjasama. Itu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kita untuk menghadapi ancaman terhadap pertahanan juga keamanan negara. Lalu setelah itu ketiga itu adalah adanya sikap pantang menyerah dan juga rela berkorban. Nah, sekian presentasi dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan pada saat saya menjelaskan, atau adanya kesalahan kata. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.